firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi ini adalah merdeka, jangan terjebak lagi. Ya, ini penting kita baca sebagai ayat pokok, melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Dia berikan kemerdekaan, Tuhan beri. Kalau dunia bebas, negara kita merdeka, bebas secara keadaan, ya. Dari dulu dijajah sekarang bebas. Tapi kalau kita lihat secara rohani, masih banyak jiwa yang ditekan oleh kuasa kegelapan, terpedaya tanpa disadari. Kita baca sama-sama ayat ini. Galati 5 ayat yang ke-1 dan 2 sudah ada di layar. Kita baca bersama ayat ini ya. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Puji bagi nama Tuhan ya. Melalui firman Tuhan ini kita lihat ada hal yang Allah ingin beri pengertian. Khususnya kita berada di zaman yang sudah gelap. Melalui kebenaran firman Allah ini Dia mau bawa kita supaya kita bertumbuh dalam kebenarannya dengan indah dan mulia ya. Nah, saudara-saudara, dunia ini merdeka. Kita lihat ya. Tuhan ingin supaya setelah kita dibebaskan, dilepaskan dari dosa, tidak berhenti sampai pada kita. Tidak selesai sampai pada kita, tapi Tuhan ingin supaya apa yang kita rasakan, kita terima dari Tuhan, itu juga kita mau alirkan. Kita mau informasikan kepada yang lain, ya. Dan itu merupakan kerinduan Tuhan kepada kita. Supaya saudara-saudara, kasih Tuhan tidak berhenti sampai pada kita. Tapi kita boleh juga bagikan kepada yang lain. Sehingga saudara-saudara mereka juga boleh merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan itu. Ya, nah saudara-saudara, negara kita ini, Indonesia, sudah 75 tahun merdeka. Bebas. Tidak terjajah lagi. Itu baik, satu perkara yang indah. Saudara-saudara, tapi kemerdekaan yang sudah diterima oleh bangsa kita berbeda jauh dan merdeka yang Tuhan sediakan. Tuhan juga bukan sekedar memerdekakan kita secara lahir ya, tapi juga secara rohani. Dia ingin membebaskan kita, melepaskan kita dari cengkeraman dosa. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saudara-saudara yang dunia berikan berbeda jauh dari yang Tuhan sediakan. Sebab apa? Yang Tuhan sediakan itu jauh lebih indah dan mulia. Kalau kita lihat kemerdekaan yang kita alami, merdeka secara bebas kita bernegara, bebas kita beraktivitas sehari-hari, bebas secara lahiriah, secara jasmani. Tetapi saudara-saudara, yang Allah kerjakan itu lebih mulia. Dia ingin membebaskan kita dari berbagai tipu daya dosa,
kejahatan, ya, dan saudara untuk bersekutu dengan Tuhan, mengalami pembaharuan dan perubahan, ya. Manusia, yaitu saudara dan saya, wajib kerjakan dan kembangkan apa yang Tuhan sudah taruh itu dalam kehidupan yang baru, ya. Tuhan sudah bebaskan kita, Tuhan sudah lepaskan, Dia taruh perkara yang mulia, perkara yang berharga, perkara yang indah itu dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara-saudara, itu wajib terus bekerja dalam, yaitu karakter kita, dalam cara kita berpikir, dalam cara kita bertindak, dalam cara hidup kita. Supaya apa, saudara-saudara? Itu pengaruh yang Allah berikan benar-benar membawa suatu perubahan. Dampak yang positif. Dampak yang saudara-saudara membawa suatu kelepasan dan kemenangan, ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat apa yang wajib manusia kerjakan, ya. Kembangkan itu dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama dalam kitab Roma 3 ayat 23 dan 24, ya. Roma 3 ayat 23 dan 24. Saya bacakan 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini fakta, ya, 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji bagi nama Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia peduli. Dulu karena dosa kita tertawan. Karena dosa kita berada dalam tekanan. Ketidakberdayaan kita. Saudara-saudara, seperti orang Israel di Mesir. Dia tertekan. Dia tersiksa, ya, dalam otoritas kuasa yang memperbudak hidupnya. Tetapi karena Tuhan ingin menyelamatkan, maka orang Israel dikeluarkan melalui pengertian yang disampaikan oleh Musa, oleh kuasa Tuhan yang ditunjukkan dalam kebesarannya. Saudara-saudara, kemudian orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Israel juga mengalami seperti yang dialami oleh bangsa kita, bebas secara jasmani, tapi rohaninya masih rohani budak. Mentalnya orang Israel mental budak, takut. Tidak berani bergerak, tidak berani bertindak, penuh dengan emosi. Secara manusia bebas mereka. Berada keluar dari Mesir, tapi dia mudah sekali emosi. Dan tidak bisa begitu saja menerima apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan, kebaikannya, kemurahannya hanya sesaat. Tapi pengaruh dalam yang jadi kekurangan kelemahannya itu jauh lebih leluasa bergerak. Sehingga kebenaran Allah yang diberikan itu tertekan lagi. Enggak berdaya, kedagingan yang keluar. Nah, Allah enggak ingin itu terjadi. Karena itulah dia ingin rubah, ya. Perkara daging ditaklukkan, keinginan kita yang lebih banyak jalan menurut emosi, cara dunia, cara kehidupan lama itu ditaklukkan, dikalahkan, dan Tuhan ingin supaya perkara yang dari Dia diberi kebebasan tumbuh dan hidup. Sehingga saudara-saudara,
yang nampak perkara yang baru. Itu sebabnya tadi dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan di sana, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Yaitu apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia kita dibenarkan. Gak ada sama sekali usaha yang berharga dari kita di hadapan Tuhan sebelum kita dibebaskan. Ya, inisiatif untuk apapun itu nilainya rendah. Dan Allah semata-mata manusia boleh bebas. Semata-mata manusia boleh selamat. Bukan karena perbuatannya sendiri. Hanya oleh kasih karunia. Saudara, apa yang manusia kerjakan? Inisiatif manusia, kebenaran manusia. Itu tidak jauh berbeda di dalam firman Allah katakan. Seperti kain lar. Kain yang kumal, yang sudah kotor. Itu jadi kebenaran kita. Nah, karena itu saudara-saudara, semata-mata kita bebas ini dibuang oleh Tuhan yang lama, diganti yang baru. Dan itu tidak ada usaha kita sama sekali. Semata-mata 100% karena kasih karunia Allah. Ya, coba kita lihat apa yang Alkitab katakan ini juga dalam Efesus pasal 2. Ayat 8 dan 9. Jelas dikatakan di sana tidak ada usaha kita sama sekali dalam Bapak Ibu Saudara boleh terlepas dan tertolong. Efesus 2, mari kita baca ayat itu. Ayat di sana tertulis demikian, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena saudara meresponi, menanggapi, menerima, saudara percaya oleh iman. Itu dikatakan bukan hasil usahamu. Jadi tidak ada hasil usaha kita sama sekali. Tetapi pemberian Allah, semata-mata hanya pemberian kasih Allah. Ayat 8. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Tidak ada sama sekali hasil andil kita. Sedikit pun enggak ada. Hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Jadi kita diingatkan. Enggak ada campur tangan kita, semata-mata kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, dari kita, dari pihak manusia, Tuhan harapkan kita merespon, kita menerima, kita menyambut, membuka hati, lapang dada. Nah, itu menolong kita. Kita merespon, kita menyambut, kita membuka hati, itu merespon, itu membuat kasih itu masuk, membuat saudara kita tertolong. Dan Tuhan minta supaya kasih itu beri kebebasan untuk terus kerja. Terus leluasa tumbuh dan hidup. Terus saudara-saudara menekan kehidupan kita yang lama. Mengalahkan kekurangan kita. Menaklukkan kedagingan kita. Dan di situ kasih Tuhan tumbuh. Tumbuh di atas kehidupan yang lama yang sudah dikalahkan ini tadi. Nah, Israel tidak berdaya dalam hal ini. Israel gagal. Saudara-saudara, kenapa? Israel setelah dibebaskan keluar dari Mesir, terlepas secara lahiriah, saudara-saudara, emosinya, dagingnya, kehidupan lama lebih leluasa tumbuh dan hidup. Tapi kebenaran Allah tidak diberi kesempatan tumbuh. Sehingga kebenaran Allah itu terdesak, keluar, tergeser, terdorong dari hidup. Nah, itu sangat disayangkan. Itu sangat disesalkan oleh Tuhan.
Dan Tuhan ingin menolong manusia. Karena itulah melihat Israel gagal, Israel kalah, maka Tuhan kirimkan penolong, yaitu kuasa Roh Kudus untuk turut menaklukkan daging, untuk turut menundukkan dan mengalahkan kekurangan kita. Ya, kalau saudara dibiarkan terus tumbuh antara daging dan roh ini tadi, apa kata Galati? Mari kita baca. Galati 5. Di sana dikatakan ayat 17. Galati 5:17, kalau dibiarkan itu tumbuh, daging dibiarkan tumbuh, roh juga tumbuh, lalu terjadi peperangan, perlawanan. Kita baca sama-sama. Galati 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Tidak bisa satu, tidak bisa kompak, tidak bisa ngalah. Lalu apa dikatakan di sini? Karena keduanya bertentangan, ya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Manusia lalu gagal. Mau melakukan ini, daging kuat, lebih dominan. Mau bertindak menurut roh, tapi ini belum dikalahkan. Jadi terus perang. Nah, tarik menarik ini. Nah, dalam tarik menarik ini tinggal dari manusia memberi kesempatan tumbuh perkara rohani, perkara dari Tuhan atau daging. Nah, saudara-saudara, untuk mengalahkan daging itulah, maka kita lihat Tuhan datang memberikan kemenangan, ya. Saudara-saudara, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dalam kitab Roma 3:24 tadi itu dari bahasa aslinya satu kebanggaan, kehormatan, dan itu martabat, harga diri kita. Itu saudara-saudara, karena dosa itu hancur. Manusia tidak dihargai lagi. Harga dirinya rendah. Harga dirinya itu saudara ditekan oleh dosa. Tidak berdaya, tidak berkutik, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Ya, saudara, karena dosa martabat ini, hidup kita ini, hidup Bapak Ibu saudara dan saya itu ibarat, yaitu apa saudara-saudara? Hidup yang diperkosa. Diperkosa, ya, diintimidasi, diperkosa, dirusak. Yaitu apanya? Saudara-saudara, dirusak dan dinodai, ya. Saudara-saudara, di sini kita lihat bagaimana dipenuhi dengan satu kemarahan. Setelah dirusak, kemudian kita tidak berdaya apa-apa. Kita jadi tawanan dosa. Hati ini dipenuhi dengan yang namanya kemarahan, kemudian saudara-saudara ketakutan. Kita benci dengan orang lain, benci dengan sekitar kita. Dan bukan hanya itu, tekanan hidup kita itu makin berat. Terasa mau berbuat ini, melakukan ini, rasanya berat, rasanya tidak berdaya, tidak mempunyai kemampuan apa-apa karena dosa itu. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, kemuliaan Allah itu hilang. Martabat, harga diri. Ya, kemudian saudara, apa yang jadi kebanggaan, kemuliaan Allah itu kemudian tidak dihargai lagi. Rendah. Itu martabat.
Nah, tapi karena kasih Allah itu dikembalikan. Yang tadi oleh iblis dipermainkan itu direndahkan. Kita ditipu, ditukar dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan perkara yang bertentangan dengan firman Allah. Kemudian saudara-saudara itu diganti, ya. Di apa? Saudara-saudara hidup itu lalu dipulihkan. Kita yang dulunya enggak berharga dan katakan kamu itu mulia, kamu itu indah, kamu itu berharga. Nah, dari sana kita dipulihkan. Sudah diberi pengertian, diterangi mata hati kita, kita diberikan, yaitu dibukakan kehidupan kita, ya, saudara-saudara, dan martabat mental kita dibuat mental pemenang. Tidak mudah bentar-bentar kalah, nyerah, gagal, tapi Allah beri mental baja, mental pemenang, tahan banting, tidak mudah menyerah karena kesukaran. Itu yang Allah berikan. Dan hari-hari ini beri kebebasan agar mental baja itu pantang menyerah karena kesukaran, pantang menyerah karena masalah, itu tumbuh dan hidup. Dan saudara akan lihat Tuhan gak biarkan kita kok. Tuhan gak biarkan kita jadi bulan-bulanan kekalahan. Tapi Tuhan taruh dalam saudara mental pemenang. Sebab Tuhan sendiri yang menang. Tuhan sendiri yang yaitu mengerjakannya dalam hidup kita. Jadi saudara, Tuhan katakan kemenangan itu milik Tuhan. Dan karena kemenangan itu milik Tuhan diberikan kepada saudara, ya. Kalau seorang bapak, berarti saya punya apa gitu, anak saya bebas mempergunakan, memakai, ya, saudara, fasilitas yang saya ada, anak bisa pakai. Karena mereka sudah mempunyai hak. Nah, Allah kemenangan itu milik Tuhan. Haknya Tuhan bahwa kemenangan diberikan kepada saudara. Dan iblis tidak berani berbuat apa-apa. Karena dia tahu, saudara-saudara, kita bergerak, iblis akan takut. Nah, sebelum bergerak diintimidasi kita. Ditakut-takuti kita. Nah, kita dikatakan jangan kita takut. Ya, nah saudara-saudara, itu yang kita perlu tahu, ya. Kebencian tadi kemudian bisa dikalahkan, ketakutan itu bisa dikalahkan. Bila kita punya mental pemenang ini. Ya, mari kita lihat bahwa Tuhan mempunyai rencana supaya kita bukan kalah tapi menang terus. Ya, mari kita baca. Kita baca sama-sama Mazmur Pasal 20. Mazmur 20. Ayat yang ke-7. Minta tolong dibacakan. Ada yang atau bacakan dalam ayat di depan. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Ada yang sudah dapat bisa tolong dibacakan Mazmur 20. Ini Allah beri kepada kita mental ini. Dalam ya. Oh, itu Galati. Mazmur, ya saya bacakan coba. Mazmur 20. Ya. Ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan apa? Kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan apa? Kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi sekarang saudara harus tahu ini. Dikatakan sekarang aku tahu. Jadi saudara wajib tahu. Berhak tahu. Berhak memakai. Bahwa kemenangan itu milik Tuhan. Kemenangan itu tidak ada pada iblis. Iblis sudah ditaklukkan, diinjak kata Tuhan. Di bawah kakinya.
Setelah dia menang di kayu salib, mengambil, menanggung, menerima dosa seluruh manusia, iblis tidak berkutik di bawah kakinya. Kemenangan itu ada pada kita. Karena itulah Paulus berani berkata, saudara-saudara, hai maut, di mana sengat? Hai maut, di mana kekuatan? Karena apa? Karena iblis sudah diinjak. Jadi ular itu mempunyai kekuatan itu lebih besar di kepala. Kepala itu sudah remuk, nggak berdaya, mati kepala. Yang masih bergerak sampai sekarang itu ekornya. Ekornya yang membelit seluruh manusia. Nah, tugas kita, tugas Bapak Ibu saudara dan saya, kita bebaskan orang yang dibelit, yang diikat oleh ekor ular. Keluarkan, rampas, tarik. Sebab apa? Sebab itu perintah Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Dan informasi itu mereka nggak tahu. Mereka nggak ngerti. Mereka tadi kan sudah saya katakan bahwa kemampuan mereka dalam tekanan nggak berdaya. Nah mereka nggak ngerti. Tapi saudara yang sudah bebas mengerti, keluarkan. Begitu sudah keluarkan, iblis nggak berani berkutik kok. Iblis nggak berani menyengkeram. Karena saudara punya otoritas. Ya, begitu saya keluarkan, keluar. Nah itu yang Allah ingin. Supaya kita membebaskan banyak jiwa. Pagi ini sudah kita lihat bahwa itu rencana Allah bagi kita. Dan supaya kita terus mempunyai mental pemenang, mental baja, tidak mudah patah semangat. Dalam tekanan kita berani tetap optimis pasti dan yakin menang. Saudara-saudara, itu lewati yang namanya latihan. Kita dilatih terus. Orang jadi pemenang enggak langsung ya, terus latihan. Mungkin satu kali kepleset, gagal, kalah itu namanya anak saja latihan pernah dan tahu yang namanya jatuh ya. Nah kita percaya dalam kebenaran Allah enggak pernah lepas yang namanya latihan. Terus dikembangkan dan pasti berhasil. Ada satu ayat yang mengatakan dengan usaha yang tidak tahu lelah. Sampailah orang kepada perkara yang besar. Dan itu Allah taruh dalam hidup Bapak Ibu. Dia percayakan, dia berikan dan beri kesempatan itu tadi. Ayat yang mengatakan dengan usaha yang tidak mengenal lelah. Sampailah orang kepada perkara yang besar-besar. Itu biar beri kesempatan ayat itu tumbuh hidup menjadi bagian hidup saudara. Menjadi pengalaman, menjadi kenyataan dalam diri saudara. Ya, nah saudara kita lihat Allah begitu rupa mengasihi kita. Ya, sebetulnya kalau kita mau lihat mengenai ayat-ayat kemenangan itu banyak. Saya bisa tunjukkan banyak. Coba bacakan lagi ayat. Amsal 21 ayat 31. Amsal, tolong. Yang sudah dapat bisa bacakan dari Alkitab atau dari HP. Amsal 21 ayat 31. Ada yang dapat bisa tolong bacakan. Di sana sudah akan lihat bahwa kemenangan itu Tuhan yang punya ya. Nah, ya. Kemenangan itu di tangan Tuhan, itu pasti. Bukan secara besok atau mungkin, tapi dikata kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, ini biar terus jadi pengalaman kita. Saudara, orang iring Tuhan itu bukan hanya teori praktek. Artinya mari kita melangkah belajar. Mari dalam tekanan itu kita, Tuhan beri kita mental baca. Oh saya mau coba ini. Terus latihan. Dan berhasil saudara. Pasti. Ya. Nah kita seringkali kena kesukaran menyerah. Ya.
Nah, saudara ini kelemahan manusia, ya. Kelemahannya saudara ini yang sering kali kita temui, ya. Kelemahan manusia itu dalam tekanan hidup kita sering kali berada dalam suatu yaitu saudara-saudara ketidakberdayaan, ya. Kekurangan kelemahan manusia inginnya itu serba instan semuanya. Ya, kelemahan manusia dalam tekanan tadi kekurangan, kemiskinan, bukan kekurangan, kemiskinan dalam arti kata materi saja. Miskin harapan, miskin hari depan. Miskin bukan berarti tidak ada materi duit. Miskin saudara-saudara pertolongan. Nah itu semua dalam kemiskinan. Tapi Allah berikan yaitu harapan. Ya, nah karena tekanan ini tadi lalu manusia miskin rasanya, ya miskin lalu apa? Kekurangan ini manusia lalu ambil gampangnya saja, jaga nih, harap orang lain. Kalau dari sisi keuangan gampangannya manusia ambil jalan pintas, utang aja, pinjam aja, bayarnya besok kapan itu urusan besok. Nah ini kekurangan manusia, kekalahan manusia, kelemahan manusia. Ya pinjam atau kalau enggak sekarang kan ada kredit ya, kredit aja gampangannya. Nah enggak mau nunggu, enggak mau belajar dari firman Allah. Secara tunggu ya, karena Tuhan punya rencana. Di balik kesukaran ada pertolongan dan biasanya di balik kesukaran ini manusia mentok lalu gak mau nunggu itu cuek rasanya. Mau cari gampangnya instannya. Nah itu bukan cara Tuhan. Ya, nah banyak kali manusia terdesaknya instan ini tadi. Nah tapi izinkan Tuhan bekerja. Maka sekarang di dunia, bukan hanya di negara kita, sekarang seluruh dunia. Yang namanya kredit macet. Semua kena. Sampai orang kaya kena. Bukan hanya sisi keuangan. Mau berusaha ini enggak dapat. Gagal ini, menemui ini. Ya, usaha ruang lapangan kerja juga menemui kekurangan, kelemahan. Enggak berdaya kabeh. Tidak dapat mengatasi. Karena kebiasaan manusia senang jalan pintas. Gampangnya aja. Gak mau nunggu sampai Tuhan campur tangan. Nah, tapi kalau kita mau belajar dari firman Allah, Tuhan tak permalukan. Ya, di tengah kesukaran, di tengah masalah, di tengah bahaya, firman Tuhan ini penuh dengan kuasa. Tuhan itu konsekuen. Tuhan bertanggung jawab. Dia mampu membela dan menolong. Nah, saudara, itu sebabnya. Lalu kita lihat karena kemudian saudara-saudara dalam ketakutan tidak dapat mengatasi itu tadi. Allah berikan jalan keluar. Ya, coba kita baca lihat 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang dapat, yaitu saudara-saudara menahan diri, tertib dan seturut kebenarannya ya. Itu dalam 2 Timotius 1. Saudara-saudara, Tuhan memberikan dalam hidup kita suatu keyakinan yang pasti. Ya, enggak ragu-ragu, tidak kira-kira, bukan kemungkinan tapi yang pasti. Ya. Tuhan berikan keyakinan yang pasti, menang dan berhasil. Coba kita lihat sekarang, kalau tadi kita sudah baca Mazmur 20, kita lihat Mazmur 1 ayat 3. Apa yang dibuatnya selalu berhasil. Coba. Mazmur 1 ayat 3. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, perhatikan kata apa saja. Jadi
saudara punya beban, mempunyai keluhan, masalah, gangguan kesehatan, gangguan ekonomi, gangguan pekerjaan, gangguan karir dan sebagainya, ketahuilah apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Ya, nah itu perlu belajar. Kalau kita nggak mau belajar, ya kita nggak lihat hasil, nggak lihat kebenaran Tuhan itu jadi pengalaman, jadi milik kita. Karena daging lebih dominan. Daging ini lebih kuat sehingga firman Allah terdesak, tergeser keluar. Nah, beri kesempatan ya supaya saudara lihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari firman Allah ini, maka ada banyak hal yang Allah ingin berikan. Ya, kalau tadi kita penuh dengan berbagai kesukaran, gangguan, banyak hal yang sudah merugikan kita. Allah ganti itu. Tuhan cabut, Tuhan buang. Dan yang sudah hilang dari kita, yaitu apa? Satu, keyakinan akan masa depan. Ya, dulu kita ragu-ragu, sekarang dipulihkan, mempunyai masa depan, saudara. Ya, kebenaran Tuhan yang dulu jauh dari kita itu dikembalikan. Dulu kebenaran kita seperti kain lara, kain yang rusak, kain yang kotor, dikembalikan, kita diberi kebenaran Tuhan, kesucian, kita disucikan. Dulu harga diri kita tidak ada nilainya, rusak karena dosa, Tuhan beri kesucian, kita disucikan. Dan kalau saudara sering suka baca firman Allah, saudara itu akan makin disucikan. Pikiran saudara disucikan, kata-kata saudara disucikan, ya. Kebiasaan kita dibaharui, itu disucikan terus. Jadi firman Allah itu menyucikan. Ya, saudara baca terus firman Allah. Ya, bukan hanya itu, saudara kasih kita kepada Tuhan makin tumbuh. Karena dari sana kita ngerti, dari sana kita tahu, dari sana kita diyakinkan. Kasih kita kepada Tuhan tumbuh, ya. Keselamatan itu yang Tuhan sudah sediakan makin diperkuat. Jadi gak mudah hancur, rusak karena situasi dan kondisi. Makin kuat, makin teguh, makin diyakinkan. Ya, nah ada banyak perkara yang Allah ingin taruh dalam hidup kita, dalam diri Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam kemerdekaan ini Dia akan taruh perkara-perkara yang besar dan mulia itu. Dalam firman Allah kita lihat ada banyak, saudara-saudara. Di antaranya kita dapat lihat kehidupan yang namanya Rasul Paulus. Paulus sebelum dia ditemui Tuhan, gak beda dengan kita dahulu, hidup dalam kedagingan. Cara pandangnya, tindakannya, pikirannya, jalan hidup, daging lebih kuat, lebih dominan. Sehingga karena dia lebih banyak nurut daging waktu itu, pengenalannya, dia membunuh orang-orang yang sudah membuka hati untuk kebenaran Tuhan. Itu gak merasa berdosa. Dia gak merasa salah, dia merasa tetap benar. Karena apa? Karena buta, daging lebih kuat. Firman Allah itu lebih banyak ditolak, disingkirkan, gak sesuai dengan pikirannya. Dan Alkitab katakan pikiranmu bukan pikiran Tuhan, jalanmu bukan jalannya Tuhan. Dan karena dosa lebih dominan, firman Allah tergeser. Dan Tuhan tahu ini orang bahaya ini. Orang ini betul-betul tersesat, dicegat aja di tengah jalan, set, ditunggu, dibuat tidak berkutik. Matanya sampai kabur silo, dia tidak bisa meneruskan rencananya, niatnya. Dalam kepanikan, dalam keadaan tidak berdaya itu dia tanya, siapa engkau itu? Lalu dia dapat dengar suara, akulah Tuhan yang kamu aniayakan. Dia terperanjat. Loh, bagaimana saya bisa menganiaya Tuhan? Gak mungkin ah. Lalu dari sana Tuhan terangi mata hatinya. Dibukakan, diberi pengertian. Setelah dibukakan baru dia sadar. Oh,
tindakan saya ini jahat ya. Tindakan saya ini enggak baik. Mari kita lihat pengakuan daripada Saul yang bertobat. Dan apa salah satu pengakuannya? Bacakan dalam suratan 2 Timotius 1. Ya, 2 Timotius 1 ayat 15. Apa salah satu pengakuannya di sana? Saya ajak saudara melihat ini supaya kita ngerti. Inilah 2 Timotius 1. Oh maaf, 1 Timotius 1. Ayat 15, tolong bacakan. 1 Timotius 1 ayat 15. Ini pengakuan daripada Paulus. Setelah diterangi mata hatinya. Sadar. Kemudian dia injak. Dia menyesal. Dan dia katakan, aku paling gede dosanya. Bunuh banyak orang. Menjerumuskan orang. Ke dalam kejahatan. Aku paling banyak. Itu ya. Coba saya bacakan. Perkataan ini benar. Dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus, perhatikan, datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan orang berdosa, dia katakan. Yesus itu datang untuk cari orang berdosa, bukan orang benar, orang yang merasa baik. Ya. Dan di antara mereka yang banyak, akulah yang paling berdosa. Dia sadar. Kesadaran datang setelah diterangi mata hati pikirannya. Saudara-saudara, sering kita juga enggak sadar. Perjalanan kita itu salah, perjalanan kita itu tersesat, kita enggak ngerti. Tapi Paulus ini setelah diterangi dan dia ingin belajar berbuat baik. Dia yang sudah banyak menyesatkan orang itu, orang yang tersesat dia tarik lagi. Orang yang sudah terjerumus itu dia tarik lagi. Dia diganti dimusuhi, kamu ini dulu ngajar aku gini kamu. Dia ganti ditekan dan ganti diperlakukan gak adil. Dia terima karena dia katakan aku yang salah. Aku dulu menyesal. Aku dulu tidak sadar. Dan dia diperlakukan bagaimana kemudian dia dulu menjerumuskan orang. Sekarang mau coba nolong orang dengan caranya dia. Orang gak mau terima. Tapi dia ganti dibalas. Ganti dihukum, tapi dia terima konsekuensinya. Dan saudara-saudara, sampai dia katakan dia sempat mau dibunuh berapa kali, ya karam kapal, orang nggak senang, orang nggak percaya sama dia lagi, orang curiga, itu udah heran. Tapi dari sana dia nggak mau balas kejahatan itu tadi, kejahatan orang dengan kejahatan dia nggak mau, tapi dia balas dengan kebaikan karena dia tahu dulu dia menyesatkan orang. Orang-orang yang tersesat karena kesalahannya harus ditarik keluar. Nah itu dia. Sampai dia mau berbuat yang baik. Saudara-saudara itu tidak mudah. Nah, karakternya dibuang. Yang lama, yang jahat. Dan kebenaran diberi kebebasan tumbuh dan hidup. Sehingga saudara-saudara kalau tadi Paulus berbuat perkara-perkara yang jahat. Maka sekarang Paulus jadi orang yang lain daripada yang lain. Dia rela mati untuk Tuhan. Dia rela bayar harga untuk kebenaran Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara, dan nyatanya Tuhan bela dia. Nggak kemudian kamu dulu sempat memperlakukan Tuhan gak adil. Tuhan lalu dibiarkan bulan-bulanan enggak. Ya. Dia nerima juga perlakuan yang jahat ya, dari orang-orang tapi dibela Tuhan. Ditolong Tuhan. Di antaranya ada orang ingin membunuh dia. Dia diturunkan dari atas loteng. Dikerek dengan keranjang. Cepat lari pergi. Karena Tuhan mengasihi dia. Ya, jadi saja Tuhan gak biarkan kamu dulu sempat membunuh orang. Biar kamu jadi bulan-bulanan enggak. Tuhan usaha selamatkan. Tuhan usaha tebus. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, dibela. Nah, jadi kalau Paulus
yang sejahat-jahat kejamnya itu. Setelah bertobat Tuhan tolong, diampuni dan diselamatkan. Tuh saudara juga. Tuhan gak lihat kekurangan kita kok. Tuhan gak lihat kelemahan kita. Tapi yang Tuhan lihat sikap mau kembali atau enggak. Nah ini yang Tuhan. Ini yang dituntut. Ini yang dijamah oleh Tuhan untuk menang. Ya, jadi Tuhan gak lihat kekurangan kita, kelemahan kita. Tuhan sudah bayar di kayu salib. Tapi dia mau lihat titik balik hidup setelah diselamatkan ini. Mau atau enggak dituntun Tuhan. Mau enggak didampingi Tuhan. Dan Paulus mau. Paulus rela. Paulus bersedia. Dan dia menang. Kita juga. Tadinya dia penuh pertentangan. Coba kita lihat ya kata-kata daripada Paulus. Dia hidup lama hidup baru selalu bertentangan, berlawanan dalam hidupnya. Kita baca ya. Roma 7. Ini kata-kata Paulus. Roma pasal 7 kita lihat apa yang Paulus katakan. Dia enggak lepas dari berbagai itu. Ayat 21 dan 22. Roma 7 ayat 21 dan 22 saya bacakan. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku mau menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Rasanya dia terdesak, dia gagal dan kalah. Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dia senang, dia rela mau. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Dan yang di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya itu dia alam. Jadi tarik menarik kekuatan. Nah tinggal kita memberi kesempatan yang mana. Kita memberi kesempatan untuk daging, menyesatkan, menjerumuskan makin jahat. Ataukah kita memberi kesempatan untuk perkara kebenaran. Nah kalau sudah memberi kesempatan untuk kebenaran Allah tubuh dan hidup, dia akan mendesak. Dia akan memberi kemampuan secara untuk menaklukkan, mengalahkan, menekan dosa. Tinggal pilihan hidup. Ya, karena itulah Tuhan katakan pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Nah, saudara-saudara kita sudah diselamatkan. Untuk selamat tidak ada inisiatif yang berharga dari kita yang berguna. Hanya semata-mata karunia Allah. Kita sudah diselamatkan. Setelah kita diselamatkan mari kita jalan. Di dalam kebenarannya. Nah di dalam kebenarannya sudah akan Tuhan beri kemampuan. Ya, dan saudara-saudara kita diterangi mata hati kita dicerikan. Ini baik, ini jahat, ini akibatnya, ini faedahnya. Ya, kita diberi pengertian semua. Tapi yang menentukan hari depan saudara sendiri. Mau turut Tuhan terus atau daging atau tipu daya dosa. Kita yang menentukan. Saudara sudah dikeluarkan dari jurang. Saudara sudah diselamatkan. Untuk jalan selanjutnya. Beri kesempatan. Beri kebebasan Tuhan ambil alih hidup saudara. Mengendalikan seperti Paulus tadi. Ya, diberi kebebasan untuk kebenaran Allah tumbuh dan hidup. Menekan, menaklukkan, mengalahkan hidup lama. Dan dia menang. Kalau Paulus yang jahat saja, dia dapat Tuhan pakai jadi baik. Tidak jauh berbeda Bapak Ibu Saudara. Mungkin kejahatan kita, kekurangan kita tidak seimbang dengan apa yang dialami oleh yang namanya Paulus. Kejam, sadis, jahat dia, pembunuh dia. Tapi boleh Tuhan ampuni dan tolong, apalagi kita. Ya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan bela saudara dalam segala perkara. Lalu kita lihat saudara, nah bagaimana
yang sudah hilang dari manusia tadi itu dikembalikan dalam hidup orang yang mau terima Yesus. Terima Tuhan Yesus. Ya. Dan itu saudara-saudara bukan seperti sulapan ya. Itu terjadi dalam hidup kita setapak demi setapak. Ya. Membuat hidup saudara berbeda. Beri kesempatan terus firman Allah tumbuh dan hidup. Saudara akan lihat berubah. Jadi indah. Jadi mulia. Jadi berharga. Ya. Dan saudara-saudara itu perlu yang namanya ketekunan. Itu perlu yang namanya kesabaran. Dan kalau saudara beri kesempatan itu tumbuh dan hidup, saudara akan berhasil. Ketahuilah Tuhan ada di antara kita. Tiap-tiap saat dia mengerti. Tiap-tiap saat dia melihat. Dan dia juga siap untuk menolong saudara. Ya, Tuhan tidak ingin saudara gagal dan kalah. Tapi dia ingin saudara berhasil dan menang. Tuhan memberkati.